Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya sedang berdialog dengan Bapak Lamsen Naibahu, seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia ini. Beliau dialog dengan saya dengan sangat seru sekali gitu. Sangat semangat sekali ketika berdialog dengan saya gitu. Nah, mari kita saksikan keseruan Bapak Pendeta Lamsen ketika berdialog dengan saya. Dan jangan lupa saya memohon kepada Anda yang mendengarkan selalu mendukung channel-channel dakwah gitu loh. Dan yang mendukung channel ini mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan urusannya, juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah, juga kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Untuk apa dicari-cari hal-hal yang sulit-sulit seperti itu? Yang penting Yesus itu memberi hidup kekal kepada saya. Entah dimanapun ketuhanannya, dimanapun pun, pokoknya dia itu mampu memberi hidup kekal, memberi kebahagiaan kekal yang tidak ada akhirnya, tanpa akhir. Itu yang penting bagi saya. Untuk apa dicari-cari itu? Tidak ada maknanya itu, tidak ada manfaatnya. Jadi Yesus itu kan ajaib. Saya tidak bisa menerangkan itu. Tidak bisa dipahami oleh otak dan logika tentang Yesus itu. Dia manusia. Buktinya dia lahir. Itu membuktikan dia manusia. Dia makan. Yang mati yang mana mati ya terserah bagaimana. Terserah yang mati yang mana. Di mana ketuhanannya terserah di mana. Tuhan yang punya tahu itu. Tuhan yang perlu tahu itu. Saya sudah katakan seperti ini saja. HP ini entah dibuat dari apapun saya tidak ngerti nih. Tapi manfaatnya yang saya gunakan. Saya nikmati manfaatnya HP ini. Saya tidak tahu ini dibuat dari apa, bagaimana cara kerjanya, apa di dalamnya, saya tidak tahu. Tapi saya menikmati manfaatnya, bisa menghubungkan saya, berkomunikasi antara saya dengan kamu. Itu yang penting. Tidak perlu kita tahu apa isi HP ini. Tidak perlu kita tahu bahan apa HP ini. Tidak perlu. Yesus pun demikian. Tidak perlu kita tahu itu di mana Tuhannya, di mana manusianya. Karena itu ajaib. Tidak mampu otak saya memahami itu. Tidak mampu otak manusia memahami itu. Yang penting, dia memberi hidup kekal. Dia menyelamatkan saya dari kematian kekal akibat dosa itu. Itu yang penting. Terserah. Mau bagaimanapun itu. Ya. Tapi yang jelas, Yesus itu mampu memberi hidup kekal kepada saya. Mampu menyelamatkan saya dari kematian kekal. Memberikan kebahagiaan kekal tanpa akhir. Itu yang penting bagi saya. Entah bagaimanapun Yesus itu, entah bari atau bagaimana tidak bari, terserahlah. Tapi dia sudah mengatakan bahwa dia mampu memberi hidup kekal. Itu yang penting. Kalau saya sudah mendapat hidup kekal dan kebahagiaan kekal, tidak ada lagi tuntutan saya, tidak ada lagi cita-cita saya. Itu cukup bagi saya. Ya sudah. Kalau kitab saya itu bukan kitab suci, tolong carikan kitab suci yang dimaksud oleh Al-Quran, supaya dapat saya gunakan. Ini kan karena tidak ada lagi kitab suci itu, apa yang muncul aja saya ambil. Itulah yang saya pakai. Masa bodoh lah, asli atau tidak asli itulah. Yang aslinya kemana? Kan nggak ada. Nah, kalau sudah ketemu yang asli itu, saya baru pindah ke kitab suci yang asli. Tolong carikan, supaya saya bisa berubah, mengimani kitab suci yang asli itu yang mana. Saya akan tinggalkan nih kalau memang ini sudah tidak asli. Kamu sudah mampu membuktikannya ini tidak asli. Oke. Kalau sudah ketemu yang asli, saya akan pindah ke kitab suci yang asli.
Nah, beginilah, Anda, Pak Pendeta Lamsen, yang terhormat, Anda mengatakan untuk apa kita itu mencari-cari tahu kebenaran tentang siapa itu Tuhan. Yang jelas Yesus Tuhan, kan Anda berkata demikian. Nah, begini ya, orang itu kan nggak bisa atau nggak mampu melihat Tuhan, begitu ya. Terus kemudian kalau kita asal percaya aja, dan Anda mengatakan untuk apa mencari-cari sebuah kebenaran tentang Tuhan, untuk apa? Itu sebenarnya bisa membuat Anda itu tertipu gitu atau tersesat gitu. Tugas kita sebelum kita menerima siapa yang Tuhan yang harus kita sembah, itu kita harus mempelajari melalui sifat-sifatnya. Karena apa? Karena kita itu tidak mampu melihat, kan begitu. Nah, kalau asal begitu membaca langsung percaya, kita itu akan termakan oleh hoax gitu, oleh sebuah tulisan yang benar-benar itu membuat kita itu semakin menyimpang dari Tuhan yang sebenarnya, kan begitu. Kalau asal kita asal percaya begitu aja gitu. Nah, kemudian Anda mengatakan, oh itu karena ajaib, Yesus itu ajaib, sehingga Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Nah, begini ya, jangan terlalu terpesona dengan sebuah keajaiban gitu, karena keajaiban itu kadang bisa menipu. Tidak selamanya keajaiban itu dianggap sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, begini ya, menurut saya Hanuman pun ajaib. Karena apa? Karena Hanuman itu hanyalah monyet, kemudian mampu memindahkan gunung gitu. Ini kan sebuah ajaib. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Hanuman itu sebagai Tuhan, maka mati-matian akan membela Hanuman karena ajaib. Nah, kalau hanya berdasarkan dengan sebuah keajaiban, maka itu bisa juga menipu kita gitu. Artinya, kita ini bisa semakin jauh daripada ajaran Tuhan atau Tuhan itu sendiri, kan begitu. Karena mengikuti ajaran manusia. Nah, ketika kita mengikuti ajaran manusia yang bukan dari Tuhan, maka kita akan semakin jauh daripada Tuhan itu sendiri. Dan Anda mengatakan, oh HP lah. Oh beginilah. Misalkan gini ya. Kalau Anda menganalogikan seperti HP, Anda menikmati manfaatnya. Sementara kan begitu, menikmati manfaatnya. Begini ya. HP misalkan Anda itu yang Anda cari itu misalkan HP yang benar-benar original, HP asli itu ya. Kan begitu. Kemudian Anda itu niatnya itu kan yang asli, tetapi Anda ini ternyata sama orang diberi HP yang palsu gitu. Palsu, walaupun misalkan Anda itu bisa WA, bisa apa, tetapi tetap aja dia itu palsu, kan begitu. Bukan yang original, yang benar-benar asli, kan begitu. Nah, tentu saja setelah akhir daripada itu, walaupun Anda sementara bisa menikmati menikmati manfaatnya hanya sementara aja, namun Anda pasti akan kecewa karena niatnya Anda mencari yang bagus, yang asli, tetapi Anda sama orang Anda diberi HP yang jadul, kemudian yang palsu dan seterusnya gitu. Diberi HP palsu. Apa yang terjadi? Anda kecewa gitu. Walaupun Anda itu menikmati dalam memegang HP itu Anda menikmati, tetapi Anda pasti kecewa gitu. Karena apa? Karena bukan HP yang asli. Nah, begitu juga kalau Anda kalau Anda misalkan bukan Tuhan yang sebenarnya, Anda memang sekarang ini karena Anda seolah-olah menikmati ajarannya, oh begini, Anda menikmati kan begitu. Tetapi Anda akan mengalami sebuah kekecewaan jika Anda tidak benar-benar meneliti siapa Tuhan yang Anda sembah. Kan begitu. Ini pasti akan mengalami penyesalan. Bahkan di dalam Matius 7 itu dikatakan orang yang memanggil Yesus Tuhan, dia itu tidak akan masuk kerajaan surga. Walaupun dia itu mampu bernubuat, mampu bermukjizat, mampu mengusir setan, sehebat apapun orang itu, kalau memanggil Yesus sebagai Tuhan, Yesus akan menolaknya sendiri. Karena apa? Karena dianggap
dianggap sebuah kejahatan oleh Yesus sendiri. Ini tertera di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Karena apa? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu sinkron dengan Al-Quran sebenarnya. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Itu tertera di dalam surat Al-Maidah 116. Kenapa diklarifikasi seperti itu? Kenapa? Maka Nabi Isa sendirilah yang akan menolak orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, itu sebenarnya sudah setelah di Al-Quran dinyatakan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, maka umat Islam mencoba mempelajari Bible. Ternyata di dalam Bible pun sama. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Tetapi kenapa dituhankan gitu. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah klaim. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu hanya klaim belaka gitu. Hanya klaim belaka. Nah, Anda mengatakan oh, Yesus itu mampu memberikan hidup kekal gitu. Apa benar Yesus mampu memberikan hidup kekal? Apakah Anda hanya asal percaya gitu? Jangan-jangan itu hanya semu belaka gitu. Karena kalau saya baca, Yesus mengatakan hidup yang kekal itu adalah menyembah Allah satu-satunya yang esa dan percaya kepada Yesus sebagai utusan. Itu. Artinya di sini apa? Hidup kekal itu menyembah Allah dan percaya Yesus sebagai utusan. Tidak lebih. Jangan melebih-lebihkan dari apa yang Yesus ajarkan. Oh, kemudian Yesus dianggap Allah. Itu kan melebihi daripada melampaui batas daripada ajaran Yesus itu sendiri. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti dan percaya kepada Yesus sebagai utusan. Nah, di dalam umat Islam ini percaya bahwa Tuhan itu ada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Yesus itu hanyalah seorang utusan. Ini tidak melebihi, tidak mengurangi ajaran daripada Yesus itu sendiri. Nah, kalau orang yang percaya kepada Yesus itu termasuk apa yang diberi hidup kekal, maka umat Islam ya yang diberi hidup kekal. Kenapa? Karena tidak melebihkan ajaran Yesus dan juga tidak mengurangi apa yang Yesus ajarkan gitu. Yesus mengatakan Tuhan itu Allah, umat Islam mengatakan Tuhan itu Allah. Yesus mengajarkan percaya kepada Yesus sebagai utusan, umat Islam percaya sebagai Yesus sebagai utusan. Itu. Tetapi kalau orang itu melampaui batas, melebih-lebihkan daripada ajaran Yesus, itulah yang tidak akan pernah masuk surga gitu. Tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Itu sesuai dengan yang tertera di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sehebat apapun orang itu, kalau memanggil Yesus sebagai Tuhan akan ditolak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena itu adalah merupakan sebuah kejahatan. Ini menurut Yesus. Kapan Yesus akan berterus terang? Kapan Yesus akan menolak ketuhanan dirinya? Kapan akan Yesus menolak orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Itu adalah setelah hari terakhir. Hari terakhir ini yang dimaksud adalah menjelang hari kiamat. Disitulah Yesus akan berterus terang. Nah, mumpung belum sampai, umur kita mungkin gak akan sampai ke sana ya, maka seharusnya kita mempelajari lebih dalam gitu. Jangan asal percaya kepada sesuatu yang bukan dari ajaran Yesus gitu, karena itu merupakan hanya sebuah klaim gitu. Dan kalau Anda tidak hati-hati, bisa saja ini Anda ini hanya mengikuti sebuah klaim gitu aja. Nah, begini Pak Lamsen ya. Kenapa kitab Injil, Taurat, Zabur itu aslinya sudah tidak ada? Kenapa? Dan Anda mensuruh mencari yang asli. Padahal itu sudah terbukti bahwa Bible itu tidaklah atau bukanlah asli lagi. Kan begitu. Nah, ini memang apa? Allah itu sengaja atau membuat rencana karena akan diturunkannya kitab suci yang baru lagi, yang asli, yang original, yang akan terjaga, yaitu Al-Quran. Itu. Karena Allah akan setelah misalkan gini, Yesus ini waktu zaman Yesus ini diajarkan oleh Yesus, oh ini Injil. Ketika setelah masa Yesus tiada,
Nah, kemudian Bible ini kok tiba-tiba ada kisah Paulus, ada kisah ini itu dan seterusnya. Ini kan semuanya sisipan, bukan uh, bukan Injil yang ada pada waktu Yesus. Karena apa? Karena Paulus yang di penjara itu kisahnya setelah Yesus tiada. Kenapa sekarang tiba-tiba kisah kisah Paulus yang di penjara ini menjadi bagian daripada kitab suci? Ini adalah salah satu sisipan. Ini cuma salah satunya aja. Nah, kenapa ini? Ini kemudian Allah membiarkan hal itu, penyesatan itu, tetapi Allah selalu mengatakan jangan menganggap sesuatu yang bukan firman dikatakan firman gitu. Nah, kemudian Allah menyiapkan Al-Quran ini sebagai kitab suci yang baru, yaitu untuk seluruh umat manusia, seluruh dunia gitu. Nah, kemudian umat Islam meyakini bahwa zaman dulu itu ada Taurat, ada Zabur, Mazmur, ada Injil. Umat Islam harus mempercayai itu zaman dulu, bahwa zaman dulu ada kitab 3 itu. Dan menjadi 4 setelah kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran gitu. Nah, kalau misalkan gini ya, kalau misalkan sampai sekarang masih ada yang asli semua, terus Al-Quran ini bukan lagi penyempurna gitu. Kenapa? Karena setelah Injil itu dirubah semua sehingga amburadul, maka kemudian Allah menurunkan kitab yang original yang di dalamnya itu mengandung unsur-unsur Taurat, unsur-unsur Zabur, unsur-unsur Injil. Di dalam Al-Quran itu ada 4 unsur kitab suci: Taurat, Mazmur atau Zabur, terus kemudian Injil, terus kemudian Al-Quran. Ini terangkum di dalam Al-Quran gitu. Inilah pentingnya Al-Quran diturunkan. Karena apa? Karena manusia sudah mulai tersesat, dan Allah berjanji setelah kitab suci terakhir ini, karena kalau zaman dulu kan bukan terakhir, masih akan ada kitab suci lagi, masih ada akan kitab suci lagi, akan ada kitab suci lagi. Kemudian Allah memberikan kitab suci yang terakhir. Nah, yang terakhir yang ini adalah mengandung unsur-unsur kitab yang 4 gitu. Dan Allah akan berjanji menjaga kitab suci yang terakhir. Terbukti sampai sekarang pun Al-Quran masih terjaga keoriginalannya. Contohnya gini, kenapa saya berani mengatakan terjaga? Contohnya gini, di era sekarang, seandainya sudah 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu diturunkan sampai sekarang, hari ini jika seandainya seluruh Al-Quran, seluruh manuskrip, seluruh tulisan Al-Quran ini musnah, dibakar habis, tidak tersisa satu tulisan pun, maka umat Islam dengan mudah mencetak kembali, menulis kembali. Karena apa? Karena jutaan umat Islam menghafal kitab Al-Quran itu. Walaupun misalkan ada orang setelah habis musnah, orang itu mau menulis Al-Quran palsu, maka akan mudah dikoreksi, akan mudah ditemukan, karena Al-Quran sudah dihafal oleh jutaan umat Islam. Nah, inilah yang dimaksud Al-Quran tetap terjaga keasliannya sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat gitu. Hasan Madura, panjang banget penjelasan itu. Menurut Alkitab yang saya baca, bukan manusia yang mencari Tuhan. Tidak akan dapat manusia menemui Tuhan, tidak akan dapat. Tidak bisa. Tuhan yang mendatangi manusia. Tuhan yang mencari manusia. Terus kamu bilang, Hanoman, kamu bilang memindahkan gunung. Ada buktinya enggak dia memindahkan gunung? Hanoman bisa memberi hidup kekal enggak? Hanoman pernah mati, hidup kembali, naik ke surga enggak? Hanoman tinggal di mana? Tinggal di surga atau di mana? Jadi jangan asal bikin analogi atau contoh-contoh yang tidak pas. Ya. Kamu lagi mengatakan Yesus tidak mengenal yang memanggil dia
Tuhan. Saya mohon Hasan Maduraya, kamu jangan mengajarkan ajaran Alkitab, karena yang kamu tahu seperti itu saja. Kamu tidak baca ayat itu dengan sempurna, dengan baik. Tidak semua orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak semua, tapi ada. Itu maksudnya. Artinya tidak salah kita memanggil Yesus itu Tuhan. Ada yang masuk surga, ada yang tidak. Artinya orang yang memanggil Yesus Tuhan itu tidak ada larangan masuk surga. Boleh masuk surga, tapi ada syaratnya juga, yaitu orang-orang yang melakukan apa? Perintah Tuhan, keinginan Tuhan, yaitu perintah Tuhan lah, keinginan Tuhan. Walaupun saya memanggil Yesus itu Tuhan, kalau saya tidak melakukan keinginan Tuhan atau perintah Tuhan, ya tidak mungkin saya masuk surga. Jadi baca ayat itu dengan baik. Jadi saya heran, Islam seluruh dunia kayaknya ya, atau hanya Indonesia saja, kalau membaca ayat itu tidak mengerti, tidak paham ayat itu. Tidak semua orang yang manggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga, kata Yesus. Artinya ada yang masuk surga, ada yang tidak. Itu maksudnya ya. Jadi jangan asal ajarkan. Jadi saya itu tidak menggunakan akal dan pikiran saya. Kamu menyebutkan Yesus tidak memberitahukan dirinya Tuhan. Dijelaskan jelas di Alkitab, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Tapi Isa yang di Al-Quran tidak menyatakan dirinya Tuhan. Ya itu memang manusia biasa. Saya tidak tolak itu. Karena Isa yang di Al-Quran itu atau Yesus yang di Al-Quran itu bukan Yesus di Alkitab. Jangan disamakan. Karena Yesus di Al-Quran itu saya tidak tahu ceritanya itu di mana, itu nggak pernah tersalib, nggak bisa memberi hidup kekal. Jadi beda dengan Yesus di Alkitab, ya. Saya percaya kepada Alkitab saya karena semuanya terbukti, bukan hanya imani saja tanpa dasar. Seperti Al-Quran, pernyataan-pernyataannya tidak ada bukti. Kalau Alkitab pernyataan terbukti. Yesus tersalib ternyata ada buktinya. Yesus naik ke surga disaksikan oleh orang. Yesus mati dan dikuburkan di tempat orang penjahat, ada buktinya. Jadi semua terbukti, maka saya percaya kepada Yesus. Nubuatan-nubuatan terbukti di Alkitab, maka saya percaya kepada Alkitab. Begitu kawan ya, Hasan Madura ya. Hasan Madura, saya minta mohon maaf lah ya, kamu jangan mengajarkan ajaran Alkitab. Kamu mengatakan berlebihan. Kamu yang kurang baca. Kamu kurang baca tulisan Yohanes itu, ya. Kamu hanya baca sepotong-sepotong. Yesus mengaku dirinya Tuhan. Saya percaya kepada Yesus karena Yesus bisa menghidupkan orang mati dan dia bangkit naik ke surga. Maka saya percaya bahwa dia memberi hidup kekal. Ada dasarnya. Saya percaya Yesus adalah utusan. Jangan hanya utusan saja kamu baca, hanya kurang baca, kamu kurang baca. Baca seluruhnya tulisan Yohanes itu. Atau tulisan Alkitab saya yang tercatat. Diutus sebagai apa? Apa kata Yesus? Saya diutus bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Menyerahkan nyawa saya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu harus saya percayai. Jadi hidup kekal itu bukan hanya percaya sebagai utusan. Utusan sebagai apa? Harus disambung. Baca secara utuh Alkitab itu. Kamu selalu berdasarkan Al-Islam atau Al-Quran. Saya tidak terima ajaran Islam. Saya terima ajaran Alkitab. Kamu baca Alkitab hanya sebagian-sebagian, tidak sepenuhnya. Sehingga kamu pidato seperti ini. Maka saya bilang, tidak cocok Islam mengajarkan ajaran Alkitab. Itu menyakitkan. Menyakitkan itu. Lebih baik kamu ajarkan ajaran Al-Quran supaya kita damai, Madura. Ya. Kamu tidak merasa bahwa kami sakit hati mengatakan seperti itu. Ditolak Yesus adalah orang yang tidak melakukan. Menyakitkan itu. Lebih baik kamu ajarkan ajaran Al-Quran supaya kita damai, Madura. Ya. Kamu tidak merasa bahwa kami sakit hati mengatakan seperti itu. Ditolak Yesus adalah orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Yesus tidak menolak orang yang mengatakan Yesus dirinya Tuhan. Maka dikatakan,
Tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kesesaran surga. Tidak semua orang. Tapi artinya ada. Yang masuk surga itu siapa? Dia menyebut dia Tuhan, Tuhan, banyak berseru pada Tuhan. Tapi harus melakukan apa yang dikehendaknya Bapa di surga. Jadi inilah kebodohan orang Islam, tidak bisa membedakan, memahami apa arti tidak semua. Ya, tidak semua orang yang sakit itu harus mati, tidak. Ada yang hidup, ada yang mati. Itu maksudnya. Tidak semua orang yang makan itu kenyang. Tidak semua orang. Ada yang kenyang, ada yang tidak. Itu maksudnya. Ada yang kenyang, ada yang tidak. Itu maksudnya. Ngerti kamu? Tidak semua orang itu yang sekolah itu sukses mendapat pekerjaan. Tidak semua. Ada yang dapat pekerjaan sukses, ada yang tidak. Itu maksudnya. Jadi orang Islam tidak mengerti apa artinya tidak semua orang. Termasuk Hasan Madura. Hasan Madura, mohon maaf. Sudah lebih baik kamu diam sajalah. Kamu hanya ngoceh mengatakan karangan-karanganmu sendiri. Kamu bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Taurat dan Injil itu di dalamnya adalah cahaya dan petunjuk. Jadi Tuhan ingin memberikan cahaya dan petunjuk kepada manusia. Tapi kamu bilang Tuhan biarkan hilang dan rusak. Padahal Al-Quran mengatakan, dalam Taurat dan Injil itu adalah firman Tuhan, firman Allah, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Apalagi hilang, tidak mungkin. Masa Tuhan biarkan itu petunjuk hilang, rusak? Manusia saja kalau membuat satu petunjuk dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak petunjuk itu. Masa kan Allah biarkan? Masa Allah sebodoh itu? Bagaimana kamu Hasan Madura berpikir seperti itu? Kamu dapat dari mana itu? Ajaran dari mana itu? Kamu bilang Taurat dan Injil dalam Al-Quran. Kamu tahu dari mana? Ada nggak dicatat di dalam Al-Quran? Kamu bilang Al-Quran penyempurna. Penyempurna dari mana? Kamu tahu dari mana itu? Semua itu kamu karang-karang sendiri, Hasan Madura. Maka saya bilang, lebih baik kamu diam saja. Gak usah mengajarkan hal-hal seperti itu. Kamu itu menipu, merusak ajaran-ajaran yang benar. Al-Quranmu sendiri kamu tolak, kamu lawan. Al-Quran mengatakan bahwa firman Allah tidak akan mungkin berubah. Masa Allah bergagal memberikan petunjuk kepada manusia, dibiarkan hilang dan rusak? Allah yang bagaimana itu? Maksudnya apa itu? Kok dibiarkan? Rencananya mau memberikan petunjuk kepada manusia, tapi dibiarkan hilang? Apa itu? Maksudnya itu apa? Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Nah, kalau kita bicara Matius 7 kan begini Pak Lamsen. Tidak semua orang yang masuk, tidak semua orang memanggil Yesus, memanggil aku sebagai Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang menghendaki, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, persoalannya kita kaji kehendak Bapa itu apa sih? Kan gitu. Nah, ternyata Yesus mengatakan apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dia mengutus aku, atau bukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Kan gitu. Apa yang Yesus katakan itu kehendak Bapa. Kalau bukan yang Yesus katakan itu berarti bukan kehendak Bapa, kan gitu. Nah, pertanyaannya, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu kehendak Bapa apa tidak gitu? Kan begitu. Berarti bukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena itu tidak pernah dikatakan oleh Yesus gitu. Karena Yesus mengatakan apa yang aku katakan adalah kehendak Bapa gitu, yang di surga gitu. Nah, orang yang melakukan kehendak Bapa dialah yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga, kan begitu. Ternyata memanggil Yesus Tuhan itu bukan kehendak Bapa, karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu gitu. Dan kemudian setelah kita baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan begini. Walaupun orang itu mampu bernubuat dengan nama Yesus, mampu bermukjizat dengan nama Yesus, mampu mengusir setan dengan nama Yesus, ini bukan main-main Bang Sim. Ini saya kira sudah full, penuh. Kekristenannya itu sudah bukan main-main lagi.
Karena apa? Karena orang itu mampu bernubuat, mampu bermukjizat demi nama Yesus, mampu mengusir setan demi nama Yesus. Ini bukan Kristen kaleng-kaleng, top ini menurut saya. Nah, itu juga akan ditolak oleh Yesus. Gitu. Karena apa? Karena orang yang tidak melakukan kehendak Bapa dan masih memanggil Yesus sebagai Tuhan, itu dianggap sebuah kejahatan. Ini sebenarnya kalau kita baca di dalam Matius 7 yang mulai dari ayat 21 sampai 23 itu seperti itu. Gitu. Kehendak Bapa ini apa sih? Mungkin ada sebagian orang itu berasumsi, kehendak Bapa itu adalah penyaliban. Gitu. Nah, itu sebenarnya bukan kehendak Bapa. Pokoknya gini, apa yang Yesus katakan itu adalah kehendak Bapa. Gitu. Yang Yesus, maka kumpulkan semua perkataan Yesus itu kumpulan dan kemudian lakukan persis seperti apa yang Yesus katakan. Jangan pernah mengikuti perkataan orang lain gitu. Kumpulkan semua perkataan Yesus, maka di situ akan tahu. Jangan mengikuti sesuatu yang hanya tebak-tebakan aja gitu. Pastikan apakah ini perkataan Yesus. Kalau itu perkataan Yesus, maka itu kehendak Bapa. Tapi kalau hanya klaim orang lain, itu bukan kehendak Bapa karena bukan perkataan dari Yesus. Contoh, apakah Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Itu misalkan gitu. Oh, tidak pernah. Berarti menuhankan Yesus itu bukan kehendak Bapa. Gitu. Melainkan hanya sebuah klaim seseorang. Gitu. Artinya bukan dari Yesus sendiri. Contohnya, karena melihat Yesus ajaib, karena melihat ini maka dituhankan. Bukan itu. Itu kan menduga-duga namanya kalau cuma sebatas itu, menduga-duga gitu. Karena Yesus itu dari sorga apa, itu menduga-duga. Padahal kalau saya tahu, sorga itu kan tempat manusia, gitu. Bukan tempat Tuhan, tempat manusia. Artinya segala sesuatu yang berasal dari sorga itu makhluk juga, gitu. Bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak butuh sorga, gitu. Manusia memang Tuhan menciptakan sorga itu untuk manusia gitu, untuk manusia yang taat gitu. Akhirnya menciptakan sorga gitu, bukan untuk Tuhan. Ini Balang Seni, saya tidak bermaksud untuk membuat bermaksud menyakiti hati Anda gitu. Tapi saya ini menjelaskan apa yang saya bukan menjelaskan sih, sebenarnya saya memaknai apa yang tertulis gitu. Kan di situ adalah walaupun orang yang memanggil Yesus itu dia itu mampu bermukjizat, mampu bernubuat, mampu mengusir setan. Ini kan sudah Kristen kelas, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ini loh. Ini tiga titel ini, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan. Ini sudah bukan hanya sekedar misalkan orang ada yang mengaku-ngaku punya mukjizat, bukan orang yang mengaku-ngaku ini sungguh-sungguh bernubuat, bermukjizat sungguh-sungguh, bernubuat sungguh-sungguh gitu, mengusir setan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pengakuan loh ya. Kalau hanya pengakuan berbohong, itu memang. Tetapi di sini bernubuat ini, bermukjizat gitu. Ini serius ini, karena ini ucapan Yesus kan begitu. Nah, dia itu tidak akan pernah merasuk kerajaan surga gitu loh, balas. Kecuali dia itu mengikuti kehendak Bapa gitu. Nah, kalau sudah berbicara tentang kehendak Bapa, maka Yesus berkata, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kan begitu. Artinya apa yang aku bukan kehendak diri Yesus pribadi yang Yesus katakan. Nah, persoalannya, apakah Yesus pernah berkata bahwa dirinya Tuhan? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada berarti ini bukan menuhankan Yesus, bukan kehendak Bapa gitu. Bukan kehendak Bapa gitu.
Begini Pak Lam. Nah, begitulah dialog saya dengan Bapak Lamsen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.